Di suatu malam tepat tanggal 8 April tahun 2013, seorang pria bernama Hasan Fadli dengan terburu-buru membuka pintu mesnya. Dengan wajah panik ia pun berteriak dan minta tolong. Teriakan dan erangan tangisnya yang ia tumpahkan di malam itu tidak sama sekali mendapatkan respon dari warga atau tetangga penghuni mes perusahaan perkebunan sawit itu. Dikarenakan bala bantuan yang ia harapkan tidak pula datang menghampirinya, Hasan tak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia kembali masuk ke dalam mesnya. Sambil menangis ia dekati 4 tubuh yang tergeletak tak bernyawa itu di atas ranjang. Noda merah yang membanjir semakin membuat betapa malam itu adalah malam yang mengerikan yang pernah terjadi di sepanjang hidup Hasan. Setelah menangisi 4 tubuh yang tak bernyawa itu, Hasan pun lelah dan dia pun tertidur bersama jasad-jasad itu. Mungkin ia berharap semoga saja di alam mimpi ia bisa berjumpa lagi dengan orang-orang yang ia cinta dan ia kasihi itu. Di dalam video kali ini, saya mau ajak teman-teman semua untuk membahas sebuah kisah atau kasus penghilangan nyawa yang pernah terjadi di sebuah mes perusahaan perkebunan sawit yang berlokasi di Desa Babual Baboti, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, di mana ada seorang ayah yang begitu tega menghilangkan nyawa seluruh anggota keluarganya. Katanya hal ini dipicu lantaran anak sulungnya minta untuk disunat. Lalu apakah yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah selengkapnya? Jadi begini. Memiliki kehidupan yang mapan serta stabil dalam segi finansial merupakan dambaan bagi siapa saja orangnya. Termasuk salah satunya adalah Hasan Fadli, 40 tahun. Pria kelahiran Wonosobo, Jawa Tengah ini adalah perantau yang jauh-jauh datang dari kampung halamannya untuk mengadu nasibnya di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Waringin Barat. Di rantau, Hasan kemudian dipertemukan dengan seorang wanita asal Pati, Jawa Tengah, namanya Samini. Dari pertemuan itu muncullah benih-benih cinta di antara mereka. Singkatnya, sekira tahun 2006, mereka berdua memutuskan untuk menikah. Di Kota Waringin Barat, Hasan dan Samini bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang persawitan. Saat itu ketersediaan pekerjaan yang ada di Kota Waringin Barat hanya seputar perkebunan sawit dan perkebunan karet saja. Ada sektor lain, namun itu tidak terlalu mendominasi. Singkatnya, setelah Hasan dan Samini diterima bekerja, dimulailah hari-hari mereka bekerja di perkebunan itu. Tugas utama Hasan di perkebunan itu adalah sebagai pemanen sawit, sedangkan sang istri Samini bertugas sebagai penyemprot tanaman. Tak apalah katanya, selama menjalani dengan ikhlas, serta uang yang dihasilkan adalah uang halal, pantang bagi Hasan dan Samini untuk melabeli dirinya sebagai perantau yang pemalas. Semua itu mereka jalani untuk menghidupi keluarga tercinta mereka, apalagi anak-anak mereka sangat membutuhkan biaya untuk pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya. Saat itu buah hati pernikahan antara Hasan dan Samini adalah 3 orang anak. Saat itu 2018. Anak pertama Hasan bernama Yaksan Sapuan, 12 tahun. Kala itu Yaksan sudah bersekolah. Yang kedua bernama Nur Widiawati, umurnya 4 tahun. Dan yang terakhir adalah si bungsu Musa Faidal yang masih berumur 2 tahun. Hasan dan keluarga kecil yang bahagia ini menempati sebuah mes yang diberikan dari perusahaan untuk ditempati selama ia bekerja sebagai karyawan sawit. Mes itu juga dihuni oleh beberapa keluarga karyawan yang sebagian besar berasal dari Pulau Jawa. Sungguh ini merupakan sebuah solusi yang tepat bagi Hasan dan keluarganya. Dikarenakan tahu kan betapa harga rumah itu relatif mahal. Di mes yang disediakan itu, Hasan tak perlu repot-repot menyisihkan gajinya untuk biaya tinggal. Tugasnya hanya merawat, dan jika menemukan masalah atau kerusakan, Hasan harus bisa mengatasinya sendiri, jika itu hanya bersifat minor saja. Di lingkungan tempat di mana Hasan dan keluarganya bermukim, mereka dikenal sebagai pendatang atau perantau yang cukup ramah. Dan tentu kehadiran mereka di lingkungan baru itu diterima dengan baik oleh warga maupun karyawan-karyawan lainnya. Kurang lebih 3 tahun sejak tahun 2015, Hasan telah menjadi bagian di lingkungan perusahaan dan lingkungan tempat tinggalnya. Memiliki istri yang ikut kerja membantunya untuk menjaga agar dapur tetap ngebul, tampaknya bukanlah sebuah solusi bagi Hasan untuk terbebas dari jeratan ekonomi yang kemudian dari hal tersebut turut serta melahirkan hutang di sana dan di sini. Dikatakan dalam sebuah artikel yang berhasil saya kulik, Hasan dan Samini seringkali mengalami defisit anggaran. Saat itu gaji Hasan dan Samini tak cukup menutup kebutuhan hari-hari mereka. Satu anak bersekolah,
Dua anak balita tentu membutuhkan asupan makanan yang bergizi untuk mendukung tumbuh kembangnya, termasuk dalam hal ini adalah susu. Belum lagi biaya-biaya lainnya, seperti makan, kopi, dan rokok. Seperti yang dikatakan dalam artikel itu, rekan-rekan atau tetangganya tahu bahwa Hasan dalam sehari seenggaknya menghabiskan 3-4 bungkus rokok, yang jika dikalkulasi dalam sebulan tentu hasilnya akan sangat bisa mengcover pos-pos kebutuhan yang tak terpenuhi saat itu. Namun di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang mendera, alih-alih memperbesar pendapatannya, malah Hasan dan Samini sama-sama terjerat dalam lembah hitam perhutangan. Hutang-hutang yang didapatkan Hasan dan Samini berasal dari warung kelontong setempat. Rekan kerjanya, bahkan saudara-saudaranya, tak luput dari pinjaman hutang mereka. Terhitung total hutang mereka, ada yang sampai hingga 3 juta rupiah. Jelaslah keadaan seperti ini tentu sangat memberatkan keduanya. Saat itu tak banyak yang bisa dilakukan oleh Hasan maupun Samini, selain hanya bisa bersabar dan tentu melakukan jurus gali lubang dan tutup lubang. Ia berhutang kembali di sebuah tempat, lalu uang itu ia pakai untuk mengcover hutang-hutang mereka lainnya. Nyatanya justru hal ini semakin menambah kesengsaraan hidup Hasan dan keluarganya. Hasan si tulang punggung tentu merasa berkewajiban untuk melunasi semua hutang-hutang yang ia miliki. Namun apa daya, kemampuannya hanya sebatas itu saja. Penghasilannya nggak bisa menutupi semua hutang. Dan yang tersisa hanyalah kecemasan dan stres. Hari-hari Hasan terlihat lebih murung kala itu. Ia seringkali ditemukan termangu dan melamun, memikirkan permasalahan hidup yang menjadi tanggung jawabnya. Dan puncaknya adalah ketika anak sulung Hasan yang bernama Yaksan Sapuan minta untuk dikitan. Ia minta dikitan lantaran teman-teman sebayanya telah banyak yang dikitan. Lalu keinginan tersebut kemudian ia sampaikan kepada ibunya Samini. Kala itu ketika Samini mendapati permintaan dari si sulung, Samini terdiam. Lalu dengan lugas ia pun mengatakan, "Nanti ya nak, biar ibu bilang sama bapakmu dulu." Samini tahu bahwa saat itu keadaan ekonominya sedang sangat tidak mendukung untuk diadakan acara resepsi kitanan tersebut. Hutangnya menumpuk dan menunggu untuk diselesaikan. Namun Samini punya keyakinan, mungkin saja setelah diadakan acara itu, segala masalahnya akan berangsur-angsur terselesaikan. Singkatnya disampaikanlah permintaan untuk dikitan si sulung kepada suaminya Hasan. Selain itu, Samini juga minta Hasan untuk mencarikannya dana untuk biaya kitan dan resepsinya. Mendengar hal itu tentu Hasan kelimpungan. Mau menolak tidak bisa, tidak menolak semakin pusing dibuatnya. Ketidaktegasan Hasan dalam memberikan keputusan akan hal tersebut kemudian membawa Hasan dan Samini akhirnya sepakat untuk mengkitan si sulung Yaksan 12 tahun. Saat itu mereka juga telah membuat undangan yang kemudian undangan tersebut telah pula mereka sebar kepada kerabat, rekan-rekan, dan saudara-saudaranya. Sedianya acara itu akan dilangsungkan pada hari Jumat 12 April tahun 2013. Pada hari Sabtu tanggal 6 April tahun 2013, di hari itu adalah di mana Hasan menerima gajinya. Saat itu ia membawa pulang uang sebesar 1,7 juta rupiah. Lalu dengan uang itu Hasan pakai untuk melunasi sebagian hutangnya di warung dan toko penjual ayam. Sebab sehari sebelumnya, Samini membeli 3 ekor ayam untuk acara kitanan yang belum ia bayarkan. Saat itu Hasan membayar total uang sebesar Rp900.000 dan hanya tersisa Rp800.000 saja yang bisa ia berikan kepada istrinya untuk mendanai kekurangan acara resepsi. Namun alih-alih menerima uang yang diberikan oleh Hasan, reaksi Samini justru malah membuat Hasan kesal. Saat itu saat tahu bahwa uang yang diberikan hanya Rp800.000 saja, Samini berkata, "Uang segini mana cukup mas untuk acara resepsi." Ucapan Samini yang diartikan sebagai umpatan bagi Hasan itu kemudian membuat Hasan semakin pusing. Lalu dengan sisa harapannya, kemudian ia seret langkahnya menuju rumah sepupunya. Kala itu ia mendatangi rumah sepupunya untuk minjem uang. Berapa aja, yang penting pos-pos pengeluaran acara kitan si sulung bisa tertutupi. Saat itu singkatnya, Hasan berhasil mendapatkan pinjaman 1 juta rupiah. Dan uang itu langsung ia berikan kepada istrinya. Namun sama, reaksi Samini sama, tidak berubah. Saat itu dana yang dibutuhkan untuk menutupi segala kebutuhan acara adalah sebesar 5 juta rupiah. Jumlah yang sangat fantastis bagi Hasan. Ia tampaknya tak menyangka akan sebengkak itu pengeluaran yang telah pula disebar undangannya itu. Kemurkaan Hasan memuncak ketika itu hari Senin, 8 April tahun 2013.
atau 4 hari sebelum acara itu berlangsung. Selepas keduanya pulang dari kebun, di malam itu sekira jam 7 malam, cekcok mulut pun terjadi kembali antara Hasan dan Samini. Cekcok itu kemudian berakhir ketika Samini pergi ke kamar bersama dengan ketiga anaknya untuk tidur. Kepergian Samini dan ketiga anaknya kemudian turut serta diikuti Hasan yang bergabung dengan mereka berselang tak lama kemudian. Lalu jam 9 malam tiba-tiba saja lampu mes padam dikarenakan pemadaman bergilir yang dilakukan oleh PLN. Di tengah kegelapan itu, Hasan kemudian pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Setelah membuang hajatnya, ia pun kembali merebahkan dirinya ke atas ranjang, yang juga saat itu ditiduri oleh Samini, Yaksan, Nurwidya, dan Musa Faidal. Di tengah kegelapan itu, Hasan termenung. Pikirannya melanglang buana entah kemana. Saat itu yang ia pikirkan hanya bagaimana dan dari mana ia bisa mendapatkan uang untuk menutupi kebutuhan acara yang tinggal menghitung hari itu. Tentu Hasan bersedih. Karena sebagai ayah ia mungkin belum bisa menuruti permintaan si sulung Yaksan. Selain itu, ia juga merasa kesal dengan Samini yang mengatakan dirinya bukanlah suami yang bertanggung jawab, yang gak bisa memenuhi permintaan anak dan istrinya. Hasan melamun, pikirannya kosong. Dan entah dapat bisikan apa dan dari mana. Tiba-tiba saja pandangan Hasan langsung tertuju pada sebuah alat yang bernama dodos. Dodos itu adalah alat yang biasa dipakai untuk memanen buah sawit. Dodos punya panjang sekitar 2 meter, berhandle kayu, dan di ujung dodos terdapat mata pisau yang telah diasah untuk merontokkan panenan. Segera ia bangkit berdiri, ia raih dodos yang tersandar miring itu. Ia dekati tubuh Samini dan tanpa ampun, Hasan hubungkan alat itu ke leher Samini 1 kali. Dan itu membuat luka yang cukup besar di leher Samini. Noda merah pun membanjir. Sempatlah Hasan bingung akan apa yang barusan ia lakukan kepada istrinya. Ia sempat berhenti sejenak memeriksa keadaan Samini sambil menangis. Saat itu Samini tampak tak bergerak sama sekali. Di tengah kehampaannya, Hasan kemudian berpikir, bagaimana nasib anak-anaknya jika sang ibu telah tiada? Tentu hidupnya akan semakin sengsara jika dirinya nanti juga dipenjara. Hasan gak mau membiarkan anak-anaknya tumbuh dengan tanpa adanya orang tua yang merawatnya. Lalu dengan pikiran seperti itulah kembali ia hidamkan alat itu ke arah leher anak Hasan yang kedua, Nurwidya 4 tahun. Ia melakukannya di tengah-tengah Nur sedang tertidur dengan pulasnya. Dan itu berhasil menghilangkan nyawa Nur seketika. Lebih lanjut setelah tuntas dengan Nur, kemudian Hasan menuju si bontot Musa 2 tahun, yang di malam itu juga sedang tertidur. Kembali ia lakukan hal yang sama dengan apa yang telah ia lakukan kepada kakaknya Nur. Tanpa tangis dan tanpa rengekan, Musa terdiam. Aksi Hasan tak henti sampai di Musa saja. Yaksan si sulung atau pengantin sunat yang sebentar lagi akan merayakan kitanannya tak luput dari incaran bapaknya sendiri. Ia dekati tubuh Yaksan yang sedang tertidur, lalu tanpa babi bu, ia sabunkan alat itu ke leher Yaksan 1 kali. Ternyata 1 saja tampaknya nggak cukup untuk menghilangkan nyawa Yaksan. Kala itu akibat 1 sabetan dodos, Yaksan sempat kejang dan merintih. Alih-alih menolong buah hatinya, malah Hasan segera beranjak dan mengambil parang yang terselip di sudut tembok rumahnya. Dan tanpa ampun ia hujamkan sajam itu ke arah leher Yaksan berkali-kali hingga Yaksan tak bergerak sama sekali. Di malam itu 3 nyawa tak berdosa telah pergi menghadapnya. Saya pun turut berduka cita. Seperti yang telah dijelaskan di awal video, bahwa di malam itu Hasan sempat berteriak minta tolong pada warga desa. Setelah tak mendapatkan bantuan itu, Hasan kembali masuk, menangis, dan tertidur bersama tubuh istri dan anak-anaknya dengan noda merah yang membanjir. Lalu di pagi hari setelah ia terbangun, terlihatlah betapa luka itu telah membuat dirinya kehilangan masa depan, serta kebahagiaannya telah ia renggut dengan kejam tadi malam. Batalah acara kitanan itu, tuntaslah emosinya. Dengan langkah gontai, Hasan kemudian segera bergegas menuju pos keamanan kebun. Saat itu ia melaporkan bahwa dirinya baru saja menghilangkan nyawa istri dan anak-anaknya. Laporan itu kemudian berlanjut ke pihak yang berwenang yang datang tak lama setelah laporan itu dibuat. Hasan segera digelandang ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan semua kejahatannya. Di persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan pidana mati kepada Hasan Fadil 40 tahun. Hasan hanya bisa terdiam dan pasrah akan vonis tersebut.
Upaya hukum yang kemudian dilakukan menghasilkan sebuah putusan banding yang kemudian dibacakan di Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Putusan itu membatalkan hukuman matinya. Saat itu Hasan diganjar dengan hukuman seumur hidup. Dan kisah ini pun berakhir.